Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal dengan NPM 10 12 04 83 kelas 11 manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi bisnis. Pertama, dasar komunikasi bisnis. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicatio, communico, communicare, yang artinya membuat sama dalam bahasa Inggris communication, atau artinya suatu pertukaran informasi, konsep, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi bisnis juga bisa disebut merupakan pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis, yang pertama sender atau komunikator, yang kedua message atau pesan, yang ketiga channel atau saluran atau media, yang keempat receiver, komunikan, yang kelima feedback atau umpan balik. Selanjutnya, bentuk dasar komunikasi bisnis. Pada dasarnya ada dua bentuk dasar komunikasi yang wajib digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Seperti dijelaskan di bawah ini, komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang wajib digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Contohnya seperti membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu bentuk komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh atau body language sebagai alat komunikasinya. Untuk contohnya seperti mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras, atau menggelengkan kepala untuk menunjukkan tanda tidak setuju. Komunikasi nonverbal sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. Tujuannya, komunikasi nonverbal menurut Thiel and Boff dalam Excellence in Business Communication yaitu yang pertama memberikan informasi, yang kedua mengatur alur suatu percakapan, yang terakhir mengekspresikan emosi, dan yang selanjutnya perencanaan. Perencanaan merupakan proses komposisi penyusunan dalam pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata, kalimat, paragraf, dan merevisi. Proses penyusunan pesan untuk secara rinci tahap perencanaan tersebut meliputi penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, pemilihan saluran atau media. Yang selanjutnya pengorganisasian. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya ide atau gagasan dituangkan dalam pesan. Tahap ini meliputi dua, yaitu pengorganisasian pesan, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide, menentukan urutan dengan secara organisasional, dan yang ketiga revisi pesan. Tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pembuatan pesan, langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan pesan-pesan. Revisi sangat diperlukan agar pesan-pesan yang telah direncanakan dan dibuat tersebut dapat ditinjau ulang atau diperbaiki untuk menghindari kemungkinan terjadinya atau kekurangan lainnya sehingga sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, penulisan dan revisi pesan bisnis. Yang pertama, direct request. Yang dimaksud direct request yaitu untuk mendapatkan suatu respon dari pembaca, apakah menjawab pertanyaan, atau mengirim barang atau jasa, atau tindakan yang lainnya. Surat-surat direct request dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, seperti melakukan pesanan barang atau jasa, atau undangan bisnis, dan lain-lain. Yang kedua, permintaan atau pesan-pesan rutin. Pertama, dilakukan dengan pendekatan langsung atau direct approach. Yang kedua, melakukan dengan pendekatan tanya jawab atau ask question approach. Yang ketiga, bersifat good news
atau goodwill. Good news bertujuan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan maupun mengembangkan strategi bisnis melalui pemberian harga yang kompetitif, berkualitas, dan mudah diperoleh. Yang selanjutnya, goodwill bertujuan untuk memberikan perasaan positif bagi klien maupun customer terhadap perusahaan, produk, atau jasa. Revisi merupakan langkah terakhir dalam mengembangkan pesan-pesan bisnis secara efektif. Setiap pesan bisnis perlu diedit baik menyangkut masalah isi dan penunjukan sesuainya, gaya penyampaian maupun format pengusahaan. Contoh revisi yaitu seperti ini. Di sini isi revisinya yaitu saya menambahkan pertanyaan untuk pesan bisnis. Dan yang kedua itu contoh kalimat penyampaian pesan positif dan negatif. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian yang kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.